Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah pagi ini sudah lumayan banyak yang bergabung ya. Nah, tadi Bu Guru Bu Kisti absen, hanya tinggal beberapa saja yang belum masuk. Tidak apa-apa ya, karena sudah siang. Nah, kita mulai ya. Hari ini Bu Guru mau bercerita. Nah, siapa yang suka mendengarkan cerita di rumah? Nih, Bu Guru mau cerita ya. Nih, tentang ini. Coba bisa kelihatan? Kebalik nggak ya tulisannya? Dibaca apa? Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Ya, ini ceritanya tentang Nabi Ismail. Nah, Bu Guru mau bercerita kisahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Nih, ya. Anak-anak tahu nggak Nabi itu siapa? Ada yang tahu? Ini mungkin kendala sinyal ya. Nih, Nabi itu adalah ya manusia yang diutus oleh Allah. Nah, nih mengajarkan agama Islam ya. Coba, siapa tahu nama Nabi kita namanya Nabi siapa? Ada yang tahu? Boleh jawab ya, yang tahu ya. Nabi Muhammad, pinter. Nabi Muhammad. Ya, Nabi kita, nabinya orang Islam itu ya, sebenarnya ada banyak banget jumlahnya. Nah, dari yang paling pertama, coba ada yang tahu nggak namanya Nabi siapa paling pertama? Nabi siapa ya? Siapa yang bisa jawab? Nabi siapa? Mas Jan tahu Nabi siapa? Mas Rafli? Mas Ma'ruf? Mas Faldi, siapa ya? Nabi yang pertama? Nabi Adam. Nah, yang pertama namanya Nabi Adam ya, Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi yang terakhir ya, Nabi kita sekarang namanya Nabi Muhammad. Nah, itu ya, di antara Nabi Adam sama Nabi Muhammad itu ada banyak banget nabinya. Nah, biasanya kita ya mengenalnya cukup 25 nabi. Insya Allah sudah mewakili semua nabi. Dan hari ini Bu Kisti mau cerita tentang kisahnya Nabi Ismail. Nah, ini ada yang bergabung lagi sebentar. Iya, Bu Guru mau cerita kisahnya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya siapa ya? Ada yang tahu? Siapa? Nabi Ismail anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Nah, ini ya. Nih, pertamanya ini. Nah, kelihatan enggak ya? Nih ya. Dahulu ya, Nabi Ibrahim saat menikah ya, lama banget belum dikaruniai anak ya, belum punya putra ya. Nabi Ibrahim belum mempunyai anak, lama banget. Nah, akhirnya saat Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar ya, Siti Hajar terus punya bayi, punya anak laki-laki namanya Ismail. Nah, namanya Ismail. Nah,
sama Allah ya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa istrinya Siti Hajar sama anaknya tadi Ismail pergi ke padang pasir. Anak-anak tahu nggak padang pasir? Pernah lihat lapangan kan anak-anak ya? Nah, kalau lapangan itu kan biasanya hijau, ada rumputnya ya, terus juga datar. Nah, kalau padang pasir ya, gurun pasir di Arab sana itu kayak lapangan, nanti kayak ada yang tinggi kayak gunung-gunung gitu. Nah, tapi cuman tanah-tanah sama pasir sama bebatuan. Di sana panas banget. Belum ada waktu itu ya, belum ada air, belum ada pohon-pohon. Nah, Siti Hajar sama Nabi Ismail, oleh Nabi Ibrahim ditinggalkan di padang pasir itu atas perintahnya Allah. Nah, ya atas perintahnya Allah. Terus Siti Hajar sama Ismail kira-kira mau nggak ya? Mau nggak ya? Mau nggak ya? Mau. Nih, coba lihat dulu gambarnya. Nih, tinggal berdua ini ya. Tinggal Siti Hajar sama Ismail saja. Nah, Nabi Ibrahim sudah kembali lagi. Nah, ini berdua ditinggalkan di padang pasir, bawa bekal air sama roti. Nah, kalau bawa bekal kan nggak banyak-banyak ya, cuma sedikit ya. Padahal di sana nggak ada warung, nggak ada toko, nggak ada mall, nggak ada orang jualan. Di sana belum ada orang lain ya. Tapi Siti Hajar tetap sabar. Nah, ya karena sudah tahu kalau itu adalah perintahnya Allah. Nah, saat ini ya, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, minumnya sudah diminum, rotinya sudah dimakan, akhirnya bekalnya habis. Nah, sampai Siti Hajar nggak makan ya, nggak minum karena bekalnya sudah habis. Nah, habis itu Ismail nangis. Kenapa kok nangis? Karena adik bayi itu kan biasanya mimi ASI ya, mimi ibunya. Tapi ASInya Siti Hajar ini nggak keluar karena Siti Hajar sudah nggak makan, sudah nggak minum. Nah, akhirnya karena nangis terus Nabi Ismail ya, akhirnya Siti Hajar ini lari naik ke bukit Sofa, berdiri di sana. Kok kayak ada air ya? Ternyata ketika dilihat di sana nggak ada air. Nah, akhirnya nengok lagi ke belakang. Loh, sana di Bukit Marwah kok kayak ada air. Terus turun, lari lagi ke Bukit Marwah. Setelah berdiri di sana, ada nggak airnya? Nggak ada, ternyata juga nggak ada. Loh, kok nggak ada air ya? Padahal Ismail nangis terus. Nah, akhirnya noleh lagi ke Bukit Sofa. Loh, sana kok sudah kayak ada air ya? Nah, ini akhirnya Siti Hajar lari bolak-balik sampai 7 kali. Nah, ya, lari sampai 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, tapi tidak ada airnya. Akhirnya ya, nih, coba lihat dulu gambarnya. Nah, akhirnya ternyata air yang dicari-cari itu keluar dari tanah yang itu apa namanya, kalau bahasa Jawa dijejaki ya. Tanahnya kan ini dikenain kakinya Nabi Ismail ya. Akhirnya keluar air, disebut air Zam-Zam. Air apa coba? Air Zam-Zam. Nah, ini ya, keluar air Zam-Zam. Akhirnya sama Siti Hajar dikumpulkan airnya supaya tidak mengalir kemana-mana ya, dikumpulkan. Terus pinggir-pinggirnya dikasih batu supaya airnya terkumpul. Nah, ini kalau kita ke Mekah ya, airnya masih ada di sana. Namanya air Zam-Zam. Nih. Sampai Nabi Ismail sudah agak besar ya. Coba lihat dulu gambarnya. Nah, Nabi Ismail sudah agak besar. Ini airnya masih keluar terus. Airnya tidak habis, bahkan sampai sekarang ya. Mungkin kalau anak-anak punya orang tua atau saudara yang
pergi haji ke Mekah sana ya, ini bisa lihat secara langsung air Zam-Zam. Airnya masih ada sampai sekarang. Nah, ini ya. Terus karena ini ya sudah ada airnya, nih Nabi Ismail juga tumbuh besar ya, sudah agak besar, kayak anak-anak ya, sudah sekolah TK. Akhirnya ayahnya Nabi Ismail tadi, namanya Nabi Ibrahim ya, itu datang lagi, datang menemui Nabi Ismail sama Siti Hajar ya. Terus di situ ketika bertemu Nabi Ibrahim kan mimpi disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Padahal tadi sudah nunggu lama nggak punya anak. Terus ketika punya anak bayi ya, sama Allah diperintahkan untuk ditinggalkan di padang pasir. Sekarang ketika sudah agak besar disuruh oleh Allah untuk menyembelih. Nabi Ibrahim juga bingung ya, sampai akhirnya nggak bilang dulu sama Nabi Ismail. Terus mimpi lagi 2 kali, seperti itu lagi kok mimpi lagi ya sampai 3 kali. Terus bilang sama Ismail, wah ya anakku, aku bermimpi disuruh oleh Allah untuk menyembelih kamu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Nah, kata Ismail apa? Nggak apa-apa ayah, kalau itu adalah perintah Allah aku akan sabar. Nah, jadi Nabi Ismail mau ya disembelih karena yakin itu perintahnya Allah. Nah, nih. Coba dilihat dulu fotonya, gambarnya. Iya, kelihatan nggak ya? Kelihatan? Oh gini. Bisa. Nah, ini ya. Ini gambarnya Nabi Ismail ketika enggak apa-apa ayah, ini kan yang nyuruh adalah Allah, aku mau, aku sabar. Nah, akhirnya ini ya, Nabi Ismail ditidurkan di atas batu, ditutup matanya biar nggak takut pas lihat pisau ya. Nah, Nabi Ibrahim juga sedih ya, masa anaknya disuruh menyembelih. Tapi karena ini perintah Allah, akhirnya Nabi Ibrahim pun mau. Nah, ini ya, ketika mau disembelih, tiba-tiba malaikat Jibril. Nah, ini ya, kalau gambarnya putih ini ya. Nih. Nah, ya gambar putih ini adalah malaikat. Malaikat Jibril datang, terus bawa domba. Tahu domba enggak anak-anak? Domba itu kayak kambing. Nah, ya, kayak kambing. Nah, ini tadi ya malaikat Jibril bawa domba, terus dombanya ditidurkan. Nabi Ismail diambil, terus dombanya ditidurkan di sini, di batu tempatnya Ismail tadi. Akhirnya yang disembelih Nabi Ibrahim bukan Ismail anaknya, tapi adalah domba. Nah, ini ya. Nih, sekarang di tempatnya Nabi Ismail sama ibunya tadi ya, sekarang sudah menjadi kota yang subur, kota yang sudah banyak orangnya. Karena di tengah padang pasir ada air, jadi para pedagang yang lewat ya, kafilah pedagang yang lewat pada mampir ke situ minta air. Nah, terus sebagai gantinya Nabi Ismail sama Siti Hajar ya dikasih makanan. Nah, makanya sekarang di sana sudah makmur. Nah, itu ya. Ini tadi kisahnya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Ini ya, Nabi Ismail dari kecil sampai ketika mau disembelih, akhirnya diganti dengan hewan domba, kambing. Nah, itu adalah perintah pertama kali ketika mengajarkan tentang kurban.